Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sunpa dengan NIM 2650056. Dalam video kali ini saya akan mereview materi pertemuan ke-7 mata kuliah mikrokontroler, yaitu pemrograman Arduino. Bahasa pemrograman Arduino. Pemrograman Arduino menggunakan struktur bahasa C. Mekanisme pemrogramannya Arduino sama dengan mikrokontroler pada umumnya, mulai dari membuat script program, mengkomplain selanjutnya proses penguploadan pada papan Arduino, pengisian program, dan metode upload ialah mengisi papan Arduino dengan program yang sudah berbentuk hex atau hasil komplit dari bahasa C ke bahasa mesin. Program Arduino dapat dibagi tiga bagian utama: struktur nilai dari variabel dan konstanta dan fungsi. Ada struktur utama, ekspektasi bilangan, struktur kontrol. Struktur utama menggunakan stub, habis itu fungsi stub dipanggil ketika sketsa program dimulai. Fungsi digunakan untuk menganalisakan variabel, mode pin, penggunaan library, dan lain-lain. Fungsi stub hanya akan berjalan sekaligus setelah power Arduino dinyalakan atau saat mereset pada papan Arduino. Contoh program yang menyalakan LED pada pin 13 selama 5 detik, lalu mati. Eksekusi dilakukan hanya sekali. Setelah membuat fungsi stub, maka berikutnya adalah fungsi loop. Fungsi loop akan melakukan loop berurutan di mana program akan dijalankan terus-menerus secara berurutan dan loop untuk mengontrol papan Arduino. Ini adalah contoh gambar program 1.2, yaitu pada serial monitor akan menampilkan huruf H ketika tombol dan pin 3 ditekan bila dilepaskan akan tampil huruf L. Komentar digunakan untuk memberikan keterangan pada program. Jika komentar tidak dieksekusi, maka komentar tidak akan menambahkan ukuran file pada komplit. Cara membuat komentar ialah sebagai berikut. Ekspektasi bilangan. Dalam pemrograman bahasa C pada Arduino, bilangan dapat diekspektasikan dalam beberapa format, yaitu biner ditulis dengan awal huruf OB, contoh B1110010. Ada desimal ditulis biasa tanpa awalan, contoh 435. Oktal ditulis dengan awal angka 0, contoh 0753. Dan heksadesimal diawali dengan 0x, contoh 0x5a. Struktur kontrol. Setiap program yang dibuat membukukan suatu kontrol. Tidak ada perulangan, namun suatu ekspektasi dengan syarat tertentu juga diperlukan. Pengujian kondisi. If digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Jika benar, maka perintah if akan dikerjakan. If else. Dengan if hanya saja ada dua pilihan perintah. Jika kondisi benar, maka perintah di dalam if akan dikerjakan. Jika kondisi salah, maka pernyataan di dalam else lah yang akan dikerjakan. Shift case. Pernyataan ini digunakan untuk memilih kondisi yang sesuai dengan kemudian mengerjakan perintah. Bedanya adalah kondisi ini diuji berupa sebuah nilai variabel. Jika variabel memenuhi syarat dari salah satu case, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah tersebut. Misal nilai variabel 2, nilai variabel sama dengan 2, maka dia akan mengerjakan pernyataan perintah 2. Jika tidak memenuhi, maka dia akan mengerjakan default. Perulangan while. Perulangan ini digunakan untuk membuat perulangan yang tidak terbatas selama kondisi dalam while benar. Perulangan while akan berhenti atau keluar selama akan mencapai angka 200. While do. Perulangan ini akan melakukan pernyataan atau perintah lalu akan melihat kondisi dalam while. Jika maka pernyataan perintah akan dieksekusi kembali. Perulangan pertambahan A tambah 1 akan dilakukan sampai nilai A sama dengan 200. For digunakan untuk perulangan yang sifatnya terbatas. Perintah yang digunakan melompat atau menuju putar. Ini return digunakan untuk memberikan nilai baik dalam sebuah fungsi. Ada continue untuk melakukan perulangan yang dari struktur looping, dari for do dan will do. Ada break, perintah keluar. Sintaks. Ini adalah sintaks simbol kolom. Di
digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Kalau Karl Barth, bagian utama dari pemrograman C digunakan dalam beberapa konstruksi berbeda dalam beberapa fungsi. Ada define, komponen C digunakan meminta pemrograman untuk nama nilai konstanta sebelum program dikompilasi. Include digunakan untuk masukkan perpustakaan atau library dari luar sketsa program. Operasi aritmatika. Operasi aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operasi aritmatika mempunyai hierarki paling tinggi dibanding operasi pembanding dan operator logika. Keterangan sama dengan pembagian nilai, tambah sama dengan penjumlahan minus pengurangan, perkalian. Ini ada pembagian, sisa pembagian. Persen. Operator pembanding. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan suatu data eksperensi, menghasilkan nilai logika benar atau salah. Contoh operator arti ini lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Operator logika digunakan untuk mengekspresikan salah satu dari data ekspektasi logika boolean yang menghasilkan data baru. Tabel operator logika di atas ke bawah seperti berikutnya ada keterangan operator. Mungkin itu saja materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.